Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Purnamasari dari Rek A7 MGT1 Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen. Jadi, di kesempatan kali ini Dinda bakal ngasih kesimpulan tentang apa saja yang Dinda pelajari tentang digital marketing. Perlu kita ketahui bahwa digital marketing adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi internet, media sosial, dan lain-lain. Lalu kenapa pentingnya melakukan digital marketing? Nah, yang pertama, lebih efisien. Nah, yang kedua, jangkauannya luas. Dan yang ketiga, karena untuk saat ini masyarakat itu bukan berpindah, tapi lebih sering berbelanja online daripada belanja offline. Jadi, untuk saat ini masyarakat itu belanja ke toko atau belanja offline itu hanya untuk membandingkan harga. Misalnya kita lagi mau beli vacuum cleaner gitu. Nah, kita cek di toko, misalnya toko A, kita lihat harganya 1.500.000, ke toko B harganya 1.300.000. Tapi ketika kita cek di platform media sosial itu tuh harganya hanya 1 juta. Jadi itulah mengapa masyarakat lebih memilih melakukan belanja online. Yang pertama karena kita tidak perlu keluar untuk berdesakan atau antri atau pindah lokasi satu ke lokasi lainnya. Kalau kita belanja online tuh kan kita hanya tinggal ganti search pencarian itu menjadi toko A atau toko B untuk melihat barangnya. Nah, yang kedua, lebih banyak promo atau diskon yang menarik sehingga banyak konsumen yang beralih dari yang belanja offline ke belanja online. Nah, tapi kalau untuk belanja online ini kelemahannya tuh produk itu bakalan lama sampai ke kita, namun itu nggak jadi masalah buat kita para konsumen untuk menunggu barang tersebut, karena biasanya kita tuh membeli produk online itu karena kebutuhan tidak terlalu mendesak, jadi kita bisa santai menunggunya dan tidak terlalu terburu-buru. Lalu sebagai seorang pemula, langkah apa saja yang diperlukan untuk melakukan digital marketing? Nah, yang pertama itu menentukan tujuan kita untuk melakukan digital marketing ini apa. Nah, yang kedua, mempunyai target pasar. Jadi misalnya nih, kita mau melakukan promosi di media sosial, kita juga harus tahu target konsumen kita itu seperti apa. Nah, jadi misalnya kita jualan baju atau jualan sepatu gitu, kita harus tahu ini kira-kira target konsumen kita ini usia berapa, siapa yang pantas menggunakan produk kita, usia berapa. Misalnya kita jualan baju untuk anak usia 15 sampai 20 tahun atau usia 25 sampai 30 tahun. Itulah target konsumen kita. Dan yang ketiga, konsisten melakukan promosi. Jadi ketika kita sudah memasuki dunia digital marketing, kita jangan bosan-bosan untuk membuat konten yang menarik, melakukan promosi, lalu kita konsisten melakukan up video. Jadi misalnya dalam 1 minggu kita harus melakukan upload video promosi tentang produk kita tuh berapa kali. Dan kita juga harus rajin, setiap harinya kita harus mengupload produk-produk kita, mengupload barang dagangan kita, atau kita membuat diskon atau promo yang menarik setiap harinya atau 1 minggu tuh berapa kali gitu. Lalu untuk saat ini digital marketing itu juga banyak menyediakan fitur-fitur di beberapa platform media sosial. Misalnya kayak Shopee itu tuh ada fitur khusus untuk penjual dan untuk konsumen gitu. Nah, kalau di Instagram itu juga banyak fitur-fiturnya. Kita bisa melakukan highlight, insight, reel untuk mengupload barang dagangan kita. Kalau di Facebook itu ada marketplace yang kita juga bisa menyesuaikan
untuk postingan kita tuh untuk usia berapa, untuk jarak berapa meter, berapa kilometer gitu. Lalu itu tuh juga postingannya juga bisa dihapus kalau di Facebook. Dan di Facebook itu ada iklan berbayar yang untuk 3 hari kita mempromosikan produk itu 50.000 budgetnya. Dan masih banyak lagi ya, ada TikTok Shop, ada Lazada, ada Tokopedia, ada blibli.com, dan masih banyak lagi platform media sosial yang bisa kita gunakan untuk memasarkan produk kita secara luas. Untuk saat ini perlu kita ketahui bahwa banyak pebisnis yang sudah melakukan digital marketing. Jadi mereka bukan hanya punya toko di dunia nyata, mereka juga punya toko di dunia maya gitu. Dan sebagai seorang pebisnis, kita juga harus mengetahui bahwa selera konsumen itu berubah setiap harinya. Yang tadinya mungkin hari ini kita tidak tertarik dengan barang tersebut, bisa jadi besok kita membutuhkan barang tersebut. Makanya sebagai seorang pebisnis kita juga harus konsisten. Ketika kita sudah masuk ke digital marketing, kita juga harus konsisten untuk menjalaninya setiap hari, untuk mengupload barang kita setiap hari. Karena untuk saat ini konsumen itu bukan beralih, tetapi memang lebih banyak menggunakan platform belanja online untuk belanja kebutuhan mendesak atau kebutuhan lainnya gitu. Jadi digital marketing ini membantu kita supaya bisnis kita itu tetap bertahan di pasaran, karena sayang sekali jika kita tidak memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk kita gitu. Mungkin sekian video kesimpulan yang bisa saya berikan di video ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah pengucapan dan salah penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.